Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh anggota Jemaat GKP Sukabumi dan juga para sahabat dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kepada Tuhan, sore hari ini di kesempatan pada saat ini kita bisa kembali berjumpa dalam kebaktian rumah tangga. Untuk memulai mengawali kebaktian kita sore hari ini, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengucap syukur. Segala puji dan syukur ingin kami panjatkan kepadamu Tuhan. Ketika hari demi hari Tuhan terus memelihara, menjaga, dan terus memberkati kami dengan banyak hal baik. Terlebih ketika kami boleh terus Engkau berikan kesehatan dan juga kekuatan untuk tetap menjalankan segala aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, maupun di tengah-tengah masyarakat, bahkan di lingkungan atau di tengah-tengah persekutuan kami. Bersama-sama saat ini kami datang kepadamu dalam kebaktian rumah tangga kami. Kami memohon Tuhan juga menyertai berjalannya persekutuan kami, perenungan kami pada sore hari ini dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang terus Engkau berikan untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan dan bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita bernyanyi kembali sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 50A, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kini mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat ke-129 sampai ayat ke-136. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya bersama-sama, terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami yang maha baik. Pada kesempatan saat ini, kami kembali ingin mendengarkan sabda Tuhan melalui perenungan kami
pada sore hari ini, ketika kami membaca dan mencoba bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kiranya Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami dan memberikan kami hikmat, sehingga firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kami dan juga terus mengarahkan hidup kami untuk tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan dan hidup di jalan kebenaran Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Mazmur pasal 119, ayat 129 sampai ayat ke 136, saya akan bacakan untuk kita semua. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena mendengar sabda Tuhan ini dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah semboyan dalam bahasa Latin yaitu Scio Cui Credidi, yang artinya dalam bahasa Indonesia, aku tahu kepada siapa aku percaya. Semboyan bahasa Latin ini menjadi semboyan seorang kardinal yang bernama Justinus Darmayuwana dan tertulis di lambang jabatan beliau sebagai Uskup Agung Semarang. Dan beliau menjadikan semboyan ini sebagai arah hidupnya, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Semboyan yang tadi dalam bahasa Indonesia berarti aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan tentu bagi Kardinal Justinus, Tuhan Allah menjadi satu-satunya Tuhan yang ia percayai dan ia imani. Nah, saudara-saudaraku, tentu sebagai orang percaya, sebagai bagian dari umat Tuhan, kita pun juga mengetahui kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita menggantungkan hidup dan harapan-harapan kita, kepada siapa kita menyembah, ya, kepada Tuhan kita, kepada Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, Sang Pemazmur juga memahami betul bahwa segala firman Allah itu sungguh-sungguh berarti, bermanfaat bagi kehidupan umat manusia untuk membawa kebaikan. Pemazmur dalam pembacaan Alkitab kita mengatakan ia terus ingin memegang firman Tuhan itu, firman Allah itu. Pemazmur mengatakan bahwa firman Allah itu dapat memberi pengertian, dapat memberikan sebuah pencerahan, dapat memberikan arahan dalam kehidupan pemazmur. Bahkan ia juga mengatakan ia rindu untuk terus mendapatkan pengajaran tentang ketetapan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini pada dasarnya dituliskan untuk menyatakan kecintaan sang pemazmur terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, dari firman Tuhan itu juga kita bersama-sama menghayati bahwa kita mampu, kita dapat mengenal siapa sosok yang kita percayai tadi, yang kita imani. Melalui firman Tuhan, kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin mengimani Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga yang dapat menuntun kita untuk mengetahui kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita mengetahui apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Dari firman Tuhan
kita bisa melihat apa kehendak Tuhan bagi kita, apa yang harus kita lakukan dan yang tidak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian umat percaya, sebagai orang yang percaya, kita semua memahami hal ini dan kita sepakat. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, persoalannya bukan hanya sampai di situ saja, bukan hanya sampai bahwa kita percaya firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu bermanfaat dan membawa kebaikan. Tapi persoalannya lebih utama adalah apa yang kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan kepada firman-Nya. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah firman Allah itu sudah mengubahkan hidup kita, hidup saudara? Apakah firman itu kemudian lantas menjadikan kita memiliki hidup yang lebih baik? Apakah kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik? Jika iya, maka benarlah bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Namun jika tidak, di sini masalahnya. Jika tidak, berarti apa yang salah? Di mana yang salah? Apakah firman Tuhan yang keliru atau firman Tuhan yang salah? Saya yakin saudara-saudara juga mempunyai jawaban tidak. Bukan firman Tuhannya yang salah. Ini seumpama saudara-saudara ketika kita memiliki sebuah peralatan, seperangkat alat memasak yang canggih, yang lengkap, yang luar biasa. Tetapi ketika kita gunakan untuk memasak, ternyata masakan kita tidak enak. Yang salah peralatannya? Apakah peralatan masak yang canggih dan lengkap itu yang keliru? Tentu tidak. Tentu yang salah adalah kita yang memasak. Mungkin cara memasak kita kurang tepat, mungkin teknik memasak kita kurang baik sehingga kita tidak bisa menghasilkan makanan yang enak, yang baik pula. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencintai firman Tuhan dan hidup kita tidak berubah, tidak diubahkan dan tidak menjadi lebih baik, tentu kekeliruan itu atau kelemahannya ada pada kita. Mungkin kita yang tidak menghidupi firman Tuhan itu dengan baik. Mungkin kita yang tidak bisa mewujud nyatakan firman Allah itu dalam tindakan-tindakan yang baik sehingga hidup kita tidak menjadi lebih baik. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa ketika kita mencintai firman Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menghidupi firman itu dengan benar-benar nyata dalam segala tingkah laku, dalam segala tutur kata kita, sehingga kita memperoleh manfaat dan memperoleh kebaikan dari firman Allah itu. Maka kemudian juga pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita mencintai firman Allah dengan segala kekayaannya, dengan segala kebenarannya, sudahkah kita menjadi orang yang memberitakan kebenaran firman itu? Apakah firman Allah yang kita terima lalu kemudian kita cintai itu, kita bisa beritakan kembali kepada orang-orang di sekeliling kita? Tentu dengan cara yang baik, melalui laku dan ucap kita sehari-hari. Atau kita justru hanya menggunakan firman Allah itu menjadi tameng untuk membela diri ketika kita berbuat salah. Atau jangan-jangan justru kita hanya menggunakan firman Allah itu untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk bisa merendahkan orang lain. Tentu bukan itu tujuan dari firman Allah. Ketika kita mencintai firman Allah, dan dengan segala kebenaran dan segala kekayaan di dalamnya, kita harus mampu menjadikan firman Allah itu sebagai pedoman hidup kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik dan juga hidup orang-orang di sekitar kita lebih baik. Seperti perenungan kita hari Minggu yang lalu, kita mampu melakukannya lewat hal-hal yang kecil, yang sederhana. Bapak Ibu Saudara, bagian Mazmur yang kita renungkan pada hari ini sungguh-sungguh begitu indah. Karena bukan hanya sang pemazmur menyatakan kecintaannya kepada Tuhan dan firman Allah,
Tapi bagaimana pemazmur juga memiliki kerinduan untuk terus disinari oleh Tuhan, disinari oleh firman Tuhan, kerinduan dari sang pemazmur untuk terus dituntun oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih baik, supaya kehidupannya lebih baik. Dan di ayat ke-136, pemazmur memperlihatkan kesedihannya, air matanya berlinang ketika ada orang lain yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Ini menyiratkan bahwa sang pemazmur bukan hanya mencintai firman Tuhan itu, tapi dia berusaha supaya firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam dirinya, tapi juga kehidupan banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sekali lagi, saya katakan ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai firman Allah, maka kita tidak boleh terlena hanya pada keindahan firman Allah itu. Kita perlu membuktikan cinta kita pada firman Allah melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita terus berusaha membangun kehidupan yang lebih baik, kita berusaha memelihara kehidupan, maka yang kita lakukan seharusnya yang membangun kehidupan ini menjadi lebih baik, memelihara kehidupan dengan lebih baik. Saat-saat ini kita masih harus menerima segala keterbatasan kita dalam beribadah. Tapi tentu segala keterbatasan itu tidak bisa membatasi untuk kita terus melakukan firman Tuhan dalam tindakan-tindakan nyata yang kecil, yang sederhana, yang berdampak bagi banyak orang. Keterbatasan kita saat ini juga tidak seharusnya membatasi upaya kita untuk terus membangun persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Keterbatasan-keterbatasan kita tidak seharusnya membatasi kita untuk terus mencintai firman Tuhan dan mewujud nyatakannya dalam keseharian kita. Maka dari itu Tuhan menginginkan kita, saudara-saudara, seluruh umat Tuhan untuk bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan dan firman-Nya melalui sikap hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan dan juga membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang begitu mencintai firman Tuhan, maka mari kita bersama-sama membuktikan cinta kita itu. Jadilah pelaku firman Tuhan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Hati-hatilah supaya kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena firman Tuhan selayaknya sinar matahari yang seharusnya menyinari dan memberikan kehangatan dan kebaikan kepada orang di seluruh bumi ini. Maka kehadiran kita pun diharapkan demikian. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami merenungkan firman Tuhan. Kami merefleksikan pernyataan iman yang disampaikan oleh pemazmur. Kami pun memiliki iman yang sama bahwa kami mencintai Tuhan dan mencintai firman Allah yang dapat menuntun hidup kami menuju kebaikan dan mampukan kami untuk bisa benar-benar menggunakan segala yang ada dalam diri kami untuk mewujudkan firman Tuhan itu, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar di mata Tuhan. Kami mau berdoa juga pada saat ini Tuhan, untuk kehidupan kami sehari-hari, untuk rutinitas yang kami jalani, untuk segala pergumulan yang kami hadapi. Kami mau memohon kiranya Tuhan terus menemani langkah kehidupan kami, berjalan bersama kami, sehingga kami tidak menjadi umat-Mu yang kehilangan arah. Biarlah kami bisa terus bersandar pada Tuhan dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan bila firman Tuhan juga menolong kami untuk datang kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan,
Dan biarlah firman Tuhan juga yang menuntun kami sehingga kami bisa melalui berbagai macam situasi yang sulit dalam kehidupan kami pada saat ini. Berikan kami hikmat untuk bisa terus juga memelihara kehidupan kami ketika dalam peribadahan kami masih banyak keterbatasan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kami pengharapan dan juga menunjukkan jalan yang baik. Kami juga mau memohon ampun Tuhan jika hari-hari yang kami lalui ini juga kami isi dengan banyak hal yang mengecewakan Tuhan. Ketika kami melakukan berbagai macam kekeliruan, kesalahan, baik secara langsung kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Ampunilah kami Tuhan dan ajarlah kami untuk bisa memperbaiki kehidupan kami. Dan juga kiranya Tuhan boleh menegur kami ketika kami beralih pada hal-hal yang tidak benar. Kami mau memohon, kami mau menyerahkan segala harapan-harapan kami yang kami miliki di tengah-tengah keluarga kami maupun yang kami miliki secara pribadi. Kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik dan Tuhan juga akan menuntun kami kepada jalan yang terbaik pula. Inilah doa syafaat kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna, namun kami ingin tetap mengalaskannya, memanjatkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, kembali kita bernyanyi PKJ 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita akan selesai. Dan kini, mari dengan penuh percaya kepada Tuhan, kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan tetap semangat, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kini lanjutkanlah hidup saudara, dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat dan cinta kasih Allah, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara berada, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian rumah tangga kita sore hari ini selesai. Sampai jumpa di dalam kebaktian rumah tangga berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.